terpercaya. Pelni Ambon fasilitasi 200 tiket mudik gratis jelang Natal. Pulau Sangalaki, surga konservasi penyu dan pesona alam yang memikat. Mantan pemain Manchester United dan timnas Portugal Nani memutuskan pensiun dari karirnya di lapangan hijau. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya telah kami siapkan hanya untuk Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Antisipasi lonjakan arus mudik jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Pelni Cabang Ambon melakukan rekayasa jalur pada beberapa kapal dan mendapat tambahan 3 armada untuk melayani rute pelayaran di wilayah timur. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan arus mudik di Pelabuhan Yosudarso Ambon Maluku jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Pelni Cabang Ambon menambahkan 3 armada untuk melayani pelayaran antar pulau di Maluku maupun di wilayah timur. 3 kapal tambahan tersebut diantaranya yakni KM Ciremai, KM Sinabung, dan KM Gunung Dempo. Kepala Pelni Cabang Ambon mengatakan dengan adanya tambahan 3 armada ini, total armada yang akan beroperasi antar pulau di Maluku maupun di wilayah timur selama Natal dan Tahun Baru berjumlah 13 armada. Nataru ini armada kita ditambah 3 ya. Ada kapal Ciremai, kemudian kapal Sinabung, kemudian kapal Gunung Dempo yang biasanya rutin 10. Sekarang sudah 13 ya, untuk antisipasi lebarannya. Jadi persiapan untuk Nataru itu mulai tanggal 11 Desember A-14 sama H+14 untuk Pelni ya. Di tanggal 11 Desember sampai 8 Januari. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. PT Pelni Cabang Ambon memfasilitasi 200 tiket mudik gratis jelang perayaan Natal untuk 1 rute Ambon Tual. Bagi warga yang hendak mudik gratis, dapat langsung mendaftarkan diri melalui website resmi pendaftaran. Menjelang perayaan Natal 2024, PT Pelni Cabang Ambon memfasilitasi 1 rute mudik gratis bagi warga yang hendak melakukan mudik melalui Pelabuhan Yosudarso Ambon menuju Tual pada 14 Desember mendatang. Untuk 1 rute ini, Pelni hanya menyediakan sebanyak 200 tiket gratis dengan keberangkatan menggunakan KM Ngapulu. Bagi warga yang ingin memiliki tiket gratis, dapat mendaftarkan diri melalui website resmi Mudik Gratis, yakni Daftar Tiket Gratis Natal 2024 dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga. Diberikan dari Dirjen Perhubungan Laut untuk Ambon, kapal Ngapulu ya, tanggal 14 Desember untuk peak season Natal Tahun Baru. Dari semua pelabuhan Ambon diberikan 200 fax dari Ambon ke Tual ya, dengan 200 penumpangnya. Jadi semua aplikasi lewat online. Mudik gratis Natal 2024 tersebut merupakan program kerjasama Kementerian Perhubungan RI dan PT Pelni termasuk untuk wilayah Maluku. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, dalam upaya pemenuhan air bersih bagi warga, program TNI Manunggal Air Gerakan Pencegahan Stunting membangun fasilitas air bersih untuk 405 jiwa di Dusun Waringincap, Desa Wayame, Kota Ambon, Maluku.
Melalui program TNI Manunggal Air Gerakan Pencegahan Stunting, Kodim 1504 Ambon bekerja sama dengan Dinas BKKBN serta Bank Maluku, Maluku Utara membangun penampungan air bersih bagi warga di Dusun Waringin Cap, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bagi warga sekitar lantaran mereka mengalami kesulitan akan air bersih. Menurut Dandim 1504 Ambon, upaya pembangunan penampungan air bersih ini dilakukan dengan membangun aliran air terlebih dahulu untuk ditampung di penampungan induk yang berjarak kurang lebih 3 km dari dusun agar dapat dialirkan secara maksimal ke masyarakat. Pembangunan fasilitas air bersih yang diresmikan Pangdam 15 Patimura ini mendapat respons positif dari warga. Pasalnya, penampung air yang mereka miliki sebelumnya berukuran kecil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga. Bersih ini, Pak. Saya selaku RW merasa sangat berterima kasih dengan adanya bantuan ini TNI dan Bapak Kasat. Dengan adanya bantuan air ini, di sini masyarakat di Dusun Waringin Cap ini ada 2 RT merasa terbantukan sekali. Karena kemarin sumber air yang ada di sini, Pak, awalnya itu yang dibuat itu kecil sekali, tapi dengan adanya bantuan TNI ini membuat bak air dan dia punya bendungan dan di penampungan juga yang cukup besar. Akibat itu maka air menjadi sumbernya agak besar dan masyarakat sudah menikmati merasa tercukupi dengan adanya air ini. Jadi saya selaku RW dan masyarakat mewakili merasa berterima kasih dengan program TNI Manunggal Air ini. Berawal dari kondisi masyarakat, ada 110 KK, 405 jiwa yang selama ini kesulitan akan air bersih. Ada sumber air tetapi tidak dikelola dengan baik. Dengan membangun ada 2 tempat penampungan yang baru dan merehab 3 penampungan yang ada serta memperbaiki saluran-saluran yang ada. Tim Liputan Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Pulau Sangalaki, surga konservasi penyu dan pesona alam yang memikat. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. TPA Al-Rahman di Desa Pelau, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah, mewisudakan ratusan santri. TPA yang dibentuk 4 tahun lalu ini sukses mewujudkan komitmen membentuk generasi yang melek baca tulis Quran. TPA Al-Rahman yang dibentuk 4 tahun silam ini sukses membentuk generasi cinta baca dan tulis Quran.
Hal ini dibuktikan dalam gelaran wisuda pada akhir pekan lalu yang mengukuhkan ratusan santrinya. Para santri dan santriwati ini adalah gabungan 7 angkatan yang telah melalui khatam Quran. TPA Al-Rahman memiliki santri terbanyak di antara TPA yang ada di Desa Pelau. Orang tua santri mengaku bangga dan bersyukur dengan capaian para santri. Mereka mengapresiasi para pengajar yang telah membantu mewujudkan anak-anak mereka menjadi generasi yang cinta baca dan tulis Quran. Apresiasi yang terbaik kepada TPA Al-Rahman atas wisudanya santri dan santriwati tahun 2024 tanggal 8 Desember. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haya dan Bapak Abbas atas pengabdiannya kepada anak dan putra dan putri kami untuk diwisudanya pada hari ini. Tim Liputan Kompas TV, Ambon, Maluku. Terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Pulau Sangalaki dikenal sebagai pusat penangkaran penyu yang menjadi lokasi favorit bagi spesies penyu hijau dan penyu sisik untuk bertelur. Tidak hanya menjadi tempat konservasi penyu, Pulau Sangalaki juga menawarkan keindahan alam yang memikat dengan hamparan pasir putih dan laut biru yang menyejukkan. Yang terletak di Kepulauan Derawan Berau, Kalimantan Timur ini sangat terkenal dengan pusat penangkaran penyu. Pulau ini adalah tempat favorit untuk bertelur bagi spesies penyu hijau dan penyu sisik. Tidak hanya menjadi tempat konservasi spesies penyu, Pulau Sangalaki juga menyajikan pemandangan pasir putih yang indah dan laut biru yang memanjakan mata. Di sini Anda bisa melakukan aktivitas berenang maupun diving karena biota lautnya yang juga beragam. Ditambah lagi hamparan terumbu karang yang sangat eksotis. Anda juga bisa mengunjungi tempat penangkaran penyu yang baru menetas disebut tukik. Di tempat penangkaran ini, Anda bisa melihat pengembangbiakan penyu dan mengenal lebih dekat dengan spesies langka satu ini. Wah, saya baru tahu ya ternyata tukik itu termasuk hewan yang langka. Nah, dari sini kita tuh belajar ternyata tukik itu dilepaskan di malam hari. Karena saat siang hari predatornya banyak sekali, ada tikus, ada kepiting, dan hewan-hewan buas lainnya. Sekarang ya Mas ada wisata yang meanukan konservasi tentang hewan gitu. Terus kita juga jangan sembarangan pegang juga, karena kan dia hewan yang sensitif karena baru lahir. Akhirnya ya kita nggak boleh sembarangan memperlakukan mereka gitu. Demi menjaga popularitas penyu tersebut, Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kaltim selalu rutin melakukan penjagaan terhadap spesies penyu. Untuk musim Pak dia Pak, sekarang ini agak turun dia. Karena kemarin itu bulan Juli sampai bulan September, Oktober itu akhir September itu lagi wajahnya dia. Musim bertelur ya. 20-30 per hari per malam tuh Pak. Per malam ya. Saat ini pemerintah Kabupaten Berau Tengah berupaya dalam menjaga ekosistem penyu di Pulau Sangalaki. Dalam hal ini, melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak terkait dalam penjagaan serta pemeliharaan habitat penyu di Kabupaten Berau. Pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan beberapa NGO, salah satunya mungkin YEKAN, untuk meminimalisir dan melindungi supaya penyu, telurnya, habitatnya itu tidak sampai punah. Bagi Anda yang sedang mencari lokasi liburan, bisa berkunjung ke Kabupaten Berau, khususnya ke Pulau Sangalaki yang kaya akan biota laut dan konservasi penyunya. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga. Salah satunya mantan pemain Manchester United dan timnas Portugal Nani memutuskan pensiun dari karirnya di lapangan kerja.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas Sampai edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya,